ya, harus dari awal. Jadi saya mengalami breakthrough dalam hidup saya di Prudential itu 2 kali. Jadi tahun 2013 ini adik ketiga saya didiagnosa kanker neuroendokrine pankreatik. Jadi kayak Steve Jobs, ya, teman-teman tahu kan ya, Steve Jobs cancer. Nah, sama persis. Stadium 4 langsung, anaknya sehat, healthy living, setiap hari nge-gym, makan juga makan sehat, gejalanya cuma sakit mah, tahu-tahu hari itu biasanya sakit mah kan nggak tahan ke UGD injek tuh ya, 3 suntikan yang buat lambung tuh, ya kan? Nah, hari itu nggak efek, akhirnya dicek segala macem, dokter di Indonesia kita nggak percaya, terus kita ke Singapura, ya, akhirnya ke Singapura untuk berobat. Waktu itu kalau teman-teman pernah dengar, sebelum bermasalah nih pakai dokter Ang Peng Tiam karena referensi kan, kepengen sembuh banget ya. Adik saya ini star. Jadi 2 tahun sebelum sakit dia lulusan UGM terbaik S2 gitu ya. Terus udah gitu anak pinter gitu, ranking 1 terus ya selama sekolah. Di kantor juga anak pinter gitu. Jadi etos kerjanya itu kuat banget gitu. Lihat tuh waktu kemo aja nih ya, lagi kemo aja dia masih bisa senyum gitu. Dia sampai dijulukin cancer warrior di Mount E. Videonya dipasang karena semangatnya luar biasa dan dia senyum terus gitu kan. Banyak yang sedih, marah-marah gitu ya. Dia cuma bilang gini ke mereka-mereka yang sesama penderita cancer. Waktu itu ada cici-cici nangis, marah, ngamuk. Terus akhirnya Christine bilang, Ci, kita harus berteman dengan mereka gitu. Ya, luar biasanya adik saya. Mereka udah jadi bagian dari kita harus berteman dengan mereka, kita harus hidup dengan mereka gitu. Terus ya Ci-nya marah-marah ya, kok bisa lu masih bisa senyum gitu, kita tuh udah tinggal nunggu mati gitu ya, si Cinci itu ngomong gitu. Nah teman-teman, tidak ada satu treatment pun yang terlewatkan, kemo semua dia jalanin ya, dan kemonya waktu itu masih yang lama. Jadi dokter udah bilang ini coba-coba belum ada penyembuhnya dan dia fast spreading. Ya, jadi Tuhan ngasih benar-benar komplit, terlangkah, terganas, belum ada penyembuhnya, fast spreading pula gitu ya. Tapi semangat dia yang harusnya kalau kita browsing 5 bulan doang, dia survive sampai 2,5 tahun gitu, karena dia kepengen banget sembuh. Belum merit gitu, jadi kepengen merit segala macem gitu ya. Nah, akhirnya semua pengobatan dicobain, sampai yang akhirnya kalau sekarang sih imuno, cuman kalau yang itu bukan imuno, jadi obatnya harus ambil di Jerman, jadi nggak boleh cancel, kondisi bagus, itu di shotnya langsung ke, ceritanya nembaknya pakai nuklir ya, nembaknya langsung ke si sel kankernya, sekali shot 100 juta, jadi mirip kayak imuno harganya ya teman-teman ya, jadi cancer itu memang mahal, bukan dibilang matre Singapura, tapi cancer itu mahal. Terus udah gitu, sempat sampai 2 kali, nggak kuat duitnya ya. Adik saya nggak ada asuransi, teman-teman. Saya pun sampai 2013 tidak ada satu agen asuransi pun yang nyamperin saya. Dan keluarga saya, luar biasa ya. Kita berempat, itu karyawan semua, anak mama ya. Anak mama semua karyawan ngerasa masih muda gitu ya, nggak ada edukasi tentang sakit kritis, nggak ada edukasi tentang proteksi income gitu, nggak ada edukasi tentang kalau yang namanya pakai asuransi kantor itu nggak akan cukup ya, sakit kritis nggak di cover segala macam tuh, jadi nggak ngerti sama sekali dan jauh banget karena dari di rumah akong sama oma meninggalnya juga meninggal tua gitu kan ya, nggak ada penyakit aneh-aneh gitu. Nah, akhirnya 2013 baru kelabakan tuh kita nyari asuransi ya. 2013 kelabakan nyari asuransi. Christine akhirnya sampai harus ya kita support dia ya, Total habis 3M. Kalau ditanya dari mana tak, kita juga bingung ya kan. Bagian itu juga kenapa kantor bisa support, karena she's a star. Di kantor dia star gitu. Tapi kalau misalnya karyawan-karyawan yang biasa aja, apakah kantor mau support ya teman-teman? Itu yang makanya kenapa PPH Plus kita amat sangat luar biasa. Itu belief yang harus kita transfer ke nasabah-nasabah kita ya. Nah, yang paling kanan ini foto terakhir dia gitu ya. 2015 Oktober, Tuhan berkehendak lain. Christine pulang ke rumah Bapak ya. Sorry ya teman-teman, saya setiap begini pasti nangis. Jadi kan saya pikir
Tuhan berkehendak beda gitu ya, Tuhan berkehendak beda, dia bakal sembuh, dia bakal sharing ke banyak orang gitu ya. Tapi Tuhan berkehendak beda, Tuhan sayang banget sama Christine. Terakhir itu udah nggak ada satu spot di badannya pun yang nyisain survive tuh nggak ada. Jadi balapan sama infeksi, sepsis semua udah jadi satu tuh di badannya ya, udah jadi satu di badannya sama kankernya gitu. Nah, 2015 Oktober kita nggak survive. Dia balik ke rumah Bapak ya, Tuhan punya kehendak yang berbeda. Nah, waktu itu 2015 saya mutusin resign ya teman-teman ya. Mama 2015 Mei kena transitional carcinoma cancer stadium 4. Jadi berbeda. Kalau Mama karena malpraktek, ya, Mama karena malpraktek 2013 ternyata udah ada tumor, cuma dibilang batu, pasang stent segala macem gitu ya, ditembak. Nah, jadi di rumah saya ada 2 yang sakit cancer teman-teman. Pada saat saya mutusin resign, adik saya masih ada, Mama kena cancer juga gitu ya. Saya ngomong sama Yosi, aduh udah deh, balik kerja lagi aja, surat resignnya aku tarik, aku bilang gitu ya. Kita kan udah hitung-hitungan ya teman-teman, yang namanya semua kita karyawan, mau bisnis, mau apa, yang namanya kalau mau full time pasti hitung-hitungan sama leader kan. Hitung-hitungan sama leader, yang penting tabungan Rafael udah ada kan, pendidikan, pokoknya apapun yang terjadi, Rafael harus tetap sekolah. Tapi saya tuh yakin, waktu saya resign, saya pasti bisa, karena 3 bulan tadi 7 juta gitu ya. Kalau gua kerjanya gila-gilaan, pasti bisa dong. Ya kan, anggapannya gitu kan, pasti gitu, pasti bisa gitu. Tapi Mama sakit pula, berarti kan uang yang udah ditabung pasti harus ke Mama, nggak mungkin nggak dong, kan nggak punya asuransi ya, harus ke Mama. Terus habis itu gimana ya, langsung tuh skenario-nya butek banget kepala. Tapi Yosi bilang, tapi kalau misalnya kamu jadi karyawan lagi, pasti akan bertahun-tahun, udah maksudnya udah nyaman nih, duitnya memang ada 50, pasti naik lagi, naik 10% gitu ya. Pasti kita nggak akan berubah, dia bilang gitu. Kita pasti bisa deh. Tepuk tangan dulu buat suami saya. Berkat dia saya ada, kita berdua ada sampai hari ini gitu ya. Jadi teman-teman, saya mulai minus ya, minus-minusnya gitu. Karena setiap ada duit masuk pasti buat pengobatan Mama gitu. Tapi saya juga kepengen branding kan, IG saya tuh dari awal 2015 tuh mulus gitu ya, ngopi berdua suami istri gitu. Kita pengen nunjukin kita berdua ada di Prudential. Saya orangnya dari awal declare, karena 18 tahun saya bekerja, saya bangga di mana saya bekerja. Jadi kalaupun si Marta kalaupun sampai ambil Prudential bukan abal-abal gitu ya, karena dia tahu yang bagus yang mana buat dia gitu ya. Terus akhirnya udah tuh kayak gitu ya, ngopi. Kadang Yosi doang yang ngopi, beli aqua, makan seadanya gitu. Pernah sampai duit tuh bener-bener tinggal 100.000 gitu ya. Besok mesti training, jadi hari ini makannya Indomie aja ya Han gitu. Karena besok kita mesti ke kantor gitu. Karena di saat-saat kayak gini ya nggak ikut sistem gitu. Di saat-saat kayak gini saya butuh hawa gitu. Kita berdua butuh hawa. Kita berdua butuh support dari teman-teman di kantor gitu. Jadi kok mungkin ada yang ngomong bego banget tak 100.000-nya buat bensin daripada buat makan gitu. Tapi buat kita terus kan mulai ada tim ya teman-teman, mulai ada tim, cuman memang nggak jalan karena nanti aku ceritain ya, karena nggak sabar dan kita butuh duitnya. Oke. Duh, jadi berlinangan air mata teman-teman, sorry ya. Nah, ketika saya putuskan untuk resign full time di Pru, Mama sakit, saya harus, karena saya yang resign di rumah ya, yang lain masih karyawan, berarti saya harus nemenin Mama kemo dong, ya kan, nemenin Mama kemo karena duitnya cuma seadanya gitu, jadi kemo nggak berani yang VIP yang bertiga. Nah, yang bertiga itu bangkunya, tempat tidurnya tuh masih, teman-teman tahu kan sih, dokter rawat jalan ya, bukan UGD, itu kan masih yang besi doang tuh, tahu ya, yang naiknya mesti pakai tangga. Nah, itu saya nggak bisa ninggalin Mama, tapi karena dia harus naik turun, kalau dia kencing segala macem gitu. Nah, si Mama
karena diginjal sama kandung kemih, sorry ya teman-teman, pinya, buang air kecilnya itu berdarah karena di kandung, ada nggak Meh? MTV. Di kandung kemihnya udah penuh sama kanker ya. Jadi saya harus nemenin tuh pagi sampai siang gitu ya, kapan kerjanya, itu lelah kan, lelah banget ya, kayak namanya nungguin orang di rumah sakit itu energi draining banget kan. Jadi yang ada tuh saya marah-marah teman-teman ya, saya marah-marah sama siapa, bukan sama Tuhan, sama Yosi. Nah ini nih, yang buat bisnis berpasangan. Saya marah-marah sama Yosi, kenapa harus gue yang prospek orang, kenapa nggak lo sendiri gitu, kenapa list nama lu juga dong, kenapa list nama gue doang gitu ya. Nah akhirnya kita jalanin gitu, yang ada banyak berantem kan, terus dua kepala jadi satu, terus udah makin tahu lagi ternyata saya sanguin koleris, dia plekma melankolis ya, aduh ke kiri sama ke kanan nggak bisa. Melankolis, plekma melankolis, makin saya marah, makin saya cecer, makin bantet ya teman-teman ya, jadi nggak jadi apa-apa. Dan dia memang orangnya bukan tipe marah ya, cuman jadi diem gitu ya. Terus udah gitu, karena memang sih sebenarnya networking dia nggak ada, networkingnya dia banyakkan networking aku sih gitu. Cuma kan aku nggak mau tahu ya. Terus akhirnya kenapa harus Marta gitu ya. Udah, kita nggak pernah nyalahin Tuhan ya teman-teman ya. Maksudnya semua yang terjadi di keluarga kami itu Tuhan izinkan. Bahkan ketika saya berumur 7 tahun, papa nggak ada. Ketika hari itu dimulai, saya percaya Tuhan lagi level up. Ya, setiap masalah yang ada di hidup saya dan keluarga saya itu Tuhan lagi naikin level kita. Jadi saya percaya banget Tuhan pasti bimbing gitu. Tuhan cuman kepengen tahu nih, lu setia nggak sih sama prosesnya gitu kan? Jadi saya nggak pernah nyalahin Tuhan tuh, sama sekali nggak pernah nyalahin Tuhan, tapi nyalahin pasangan.